3 lawan 1 Anthony, kau, Forlan gitu. Jadi abu lah Bang Rudi kalau 3 lawan 1. Aku terus terang aja nih ya, karena 3-3-nya punya basic nih. Iya, berarti bisnismu kemarin banyak hancur juga. Banyak nggak jalan Bang. Banyak nggak jalan. Banyak apesnya lah kasar Iya, banyak gitu. apesnya di sini. Ya kan aku pengen berkembang kan, nggak jalan. Nggak jalan Kem lah yang jalan. Kenapa nih Bang? Kok di kelas Nggak kita Bang? tahu. Kita udah paling kiri loh ini. Jangan ngajak berantem apa lu? Orang kan Nanti aja. jadi 10 lawan 1 nih. Ini kemana kita? Kok pro kita? Ini lo lihat, gue udah bawa lo kemana. Kok kayak gitu? Ibu Jang Bang. Berani ya kau? Ini buka mesin ya? Apa tuh? Itu apanya? Berusaha mendapatkan apa yang lu pikirkan di otak. Betul Bang. Gitu ya. Ya, Hebat ya. aku sering kayak gitu Bang. Dulu. Nggak kebayang kayak dari mana. Aku sampai mikir gini, orang ini bisa beli mobil kerjanya apa gitu. Paris Fernandes udah mewah, John. Tasnya udah Gucci, bah. Ngeri. Bang. Orang kaya sekarang. Alhamdulillah Bang. Gak bisa ngomong dia, gak bisa Alhamdulillah, ngomong. Bang. Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat Iya. kepada celos. Loh, kok kayak gitu Bang? Yo, what up, people? Back in with me, Roy Ricardo, the most wanted rapper in town. Mereka bilang gua siapa? Lu halu. Cuma di KR TV. Terima kasih buat Royal people, like, comment, dan subscribe channel gue yang ini dan channel gue yang Roy Ricardo. Hari ini gue pengen bikin konten yang agak berbeda dari konten-konten gue yang lain, John. Karena gue sudah ngeplan konten ini cukup lama ya. Kira-kira 1 minggu yang lalu. Itu gak terlalu lama sih ya. Jadi gue punya plan hari ini, gue pengen ngonten sama Paris. Kebetulan dia kan baru beli mobil baru, BMW mewah, John. Gue akan pura-pura review mobilnya. Habis itu gue pura-pura pengen test drive mobilnya, jalan-jalan muter-muter keliling dekat-dekat rumah dia. Dan gue kepikiran untuk culik, bawa dia ketemu Rudy Golden Boy. Ini sih bakal pecah banget. Kita lihat ekspresinya Rudy dan ekspresinya Paris Fernandes. Apakah fight mereka itu settingan atau memang real? Mereka ada beef karena satu dan lain hal gitu ya. Gue nggak tahu. Makanya di sini niat gue tidak ada apa-apa sebenarnya. Cuma pengen ngelihat apakah memang settingan atau enggak gitu loh. Karena kan kebetulan dua-duanya gue kenal baik Paris itu, begitu juga dengan Rudy Golden Boy-nya, gue juga semuanya kenal baik gitu, John. Jadi tungguin aja, tonton video ini sampai habis, kita lihat keseruannya seperti apa. Jangan di skip, ini bakal pecah banget ya. Gue udah gak sabar sih ngeliat ekspresinya Paris kayak gimana tuh, dan ekspresinya Rudy. Apakah langsung langsung fight di situ? Menurut lu gimana? Digebuk? Bisa digebuk sih, mungkin 1 cam itu. Digebukin 1 cam? Mungkin ya. Paris jadi digebukin 1 golden cam. Waduh, nanti gue yang tanggung jawab lagi. Waduh, ngeri juga ya. Tapi nggak apa lah, nanggung ya nggak sih? Penasaran gue nih, gimana nyalinya Paris. Apakah di sosmed doang ya? Siap, Le. Sorry ya, Le. Gue kerjain dikit ya, Le. Oke? Gerak. Ini sih niat banget ya, John. Tolong nonton video ini sampai habis, karena hujan dan gelap, gue tetap bikin konten. Ini nggak pernah terjadi seumur hidup gue. Hujan-hujanan ini Bang. Hujan-hujanan, gelap-gelapan. Karena memang ini cuaca lagi hujan terus. Mau nggak mau, kan konten gue banyak kan outdoor. Betul. Jadi mau nggak mau kan, ya udah kita gas terus. Yang penting audionya bagus, gambar juga bagus. Jadi tonton video ini sampai habis. Kita mau cobain dulu mobil Paris Fernandes ya. Mobil mewah pertama Paris Fernandes. Let's go. Ayo. Kapan lagi disupirin sama Bang Roy Ricardo nih, Bos? Bayar, Bos, pakai saham HSS. Aduh. Oke, siap. Ayo. Oh, platnya BK ya. Keren. Lampunya gelap kali. Buka aja kacanya. Udah lama gue nggak bawa mobil. Maju. Udah lama. Oh, ini. Nggak lihat. Nggak ada kamera mundur, cuy. Belum ada kamera mundur. Jangan ngamuk dong. Lupa. Gue kayak orang tolol ini anjing nyetirnya. Lupa, ini Eropa, cuy. Oke. Wow, dia moncongnya agak panjang ya. Iya, Bang. Silakan, Pak. Silakan Pak, duluan Pak. Let's go. Ayo, let's go. Oke. Kita cobain nih. Siap, Bang. Jadi tadi setelah gue cek STNK-nya ini 530, John ya. 530 berarti ini F10, John. Kalau gua nggak salah nih F10 gitu untuk kodenya. Tapi ini lumayan buas tuh nih, 3000 cc nih. Boros, mesinnya gede nih. Boros 6 berarti. silinder kalau nggak salah ya gue. Boros berarti ya? Lumayan boros. Lu Lumayan boros ya? boros gak? Kalau dibanding mobil awal-awalku iyalah. Jauh ya kalau Iya, dibanding jauh. sama Expander mah jauh. Jauh lah Bang, itu Mm-mm. full tank ama 2 minggu mau
nggak mana-mana ke situ-situ aja, mau pulang balik Medan Binjai pun. Nah, ini kita keluar ya. Keluar bang. Gila, gue niat banget ini. Gue niat seniat-niatnya nih. Niat kali emang. Demi Makasih banyak Paris lah. tuh nih. Gila, Bang Roy Ricardo nih bos, senggol dong. Yoi. Kita kemana nih? Bebas kan? Muter-muter di BSD aja. Kita muter-muter di Muter-muter ya. daerah sini aja lah. Gak usah ribet. Ya udah, Ya, Pak. Bang. Nggak vale, Pak. Yang punya Holy bisa pak. Nggak gitu juga bang. Yang punya Halloween Bang Ipan bang. Iyalah. Kok dia otomatis sudah central lock-nya. Ini masih enak sih, Doris. Tuh, masih enak sih. Mobilnya enak kan? Masih enak kok. Masih enak loh bang. Ah. Makanya kayak masih seru gitu loh pakainya. Kakeknya juga masih enak. Masih lembut. Iya. Oke lah. Coba kita agak. Lo kalau dengar suara hujan, sorry banget ya, karena memang nih Lagi hujan. lagi hujan luar. Asuransi nih, Riz. Mobilnya? Hah. Ada lah. Ada ya? Ada asuransi. Tapi enak sih. BMW emang enak, fun to drive gitu. Coba kita gas dikit ya. Iya bang. Wih. Oh, cuma dia tarikan bawahnya agak apa ya? Agak nahan nih. Agak nahan ya. Mungkin karena bodinya berat juga ya. Kadang kalau misalnya Lumayan sih nih. kalau misalnya aku agak agak telat nih mau ke mana gitu pertandingan atau kemana ke Bali atau keluar kota gitu, tes mode sport aku Mode kadang. sport. Ini mode apa nih sekarang kita nih? Ini mode comfort. Iya. Coba mode sportnya ya. Nah, tapi kayak sama aja sih. Dia langsung Ada pusingnya. bedanya menurut Abang? Ada. Ada ya? Lumayan. Ya itulah kan aku nggak ngerti juga kan. Biasa kan kalau mobil itu satu mode aja kan. Aku coba tes lah. Rupanya agak lebih kencang juga gitu kan. Gue juga, sebenarnya gue reviewer KW juga. Jadi sorry nih teman-teman yang sang pakar-pakar modifikasi, maaf sang pakar-pakar mobil kalau kita ada salah-salah kata, maaf ya. Kita balik ke poin inti sih. Gue pengen sebenarnya Ini dia nih yang mau ditanya, ini apa nih sebenarnya nih? sebenarnya ada yang mau gue tanyain Sampai nih. Riz, disupirin ya. nih cowok, kita cowok, sumpah. Jujur ya. Ya. Gue pengen lu jawab sejujur-jujurnya. Riz. Ya. Salaman dulu. Salaman. Jujur ya. Ya. Pertanyaan gue semua harus jawab dengan jujur. Betul, jujur. Oke. Apa yang enggak untuk Bang Roy ini lo? Sebenarnya Heeh. kemarin Yang mana? Kemarin apa nih? di boxing settingan nggak? Di boxing. Ya itu dulu pertama. Oke, settingan apanya? Kenapa banyak kali yang ngerasa itu settingan itu dari mana settingannya? Gini, karena maaf kata Ya. orang tuh sebenarnya kau ibaratnya levelnya udah orang banyak kenal gitu ya. Betul. Tiba-tiba kau di call out atau ditantangin sama orang belum dikenal gitu. Betul. Kenapa kau menanggapi dan juga mau effort untuk fight gitu? Gini Itu Bang. yang pertama. Oke, itu yang pertama. Langsung dijawab atau enggak? Jawab. Kenapa mau fight sama Eddie Boxing berarti toh? Iya. Nah, aku kan dari dulu emang sebelum fight sama Eddie Boxing emang selalu jawab-jawab orang, Bang. Siapapun itu. Oke, nggak lihat followers. Nggak nyari followers. Oke. Dia dari mulai Papua, Surabaya, sampai ke Purwokerto, jumpain Pak Sumanto. Itu sparring di sana. Baru tuh di Bali juga kemarin ada Umang tuh sparring juga. Cuman memang rata-rata mereka ngajak sparring, penasaran sama aku. Ya kenapa ini tiba-tiba jadi Tanding. main card lah bisa dibilang. Karena dia ngajak aku tanding. Dia penasaran. Kan banyak yang ngajak kau tanding. Siapa yang ngajak aku tanding? Ya yang kolot-kolot di TikTok gitu. Siapa? Coba sebutkan Aku nggak satunya. hafal. Nah. Itu kan aku juga jujur nggak tahu tiba-tiba. Oh, Paris lawan siapa ini? Jadi gini, dia itu emang pertama dia bilang kalau pengen lawan Paris Fernandes, mungkin aku mikirnya kayak banyak cara orang pengen terkenal gitu kan. Salah satunya mungkin dia nantang aku, oke. Aku rengges lewat videoku juga aku upload gitu kan. Dan gitu aku bilang juga di video kalau mau datang nanti ke Atlas tanggal 20 Juli datang aja aku bilang. Aku situ buat pertandingan. Oke. Nah, di sana dia nantang aku betul rupanya. Memang mau tanding kali sama aku anak itu. Oke, udah gatel dia. Udah gatel, awak juga lagi IRL, lagi mikir kayak mana nih pertandingan gitu kan, lagi biar berjalannya pertandingan dari awal sampai akhir itu sukses gitu kan. Ih, jadi Batman tau Bang gara-gara dia datang bilang gitu Bang. Ini bener ya? Iya. Jangan kau tipu-tipu aku. Iya loh. Oke. Dah, baru tuh aku pun gak expect kalau dia memang cengkal orangnya Bang. Oke. Memang entertainnya tuh memang cengkal gitu rupanya. Oh, gayanya Emang emang jadi tengi. bad cop lah ya? Iya, tengi gitu. Tengi, Sampai ya. kayak, oke lah. Yaudah, aku suruh naik ke atas ring. Rupanya dia pengen bertanding. Kalau pada saat itu juga aku bilang kita tanding hari ini enggak. Makanya aku bilang bulan depan kita tanding. Gue bilang gas.
tanggal 10 Agustus aku bilang. Dia pula berani. Oh, berani dia? Berani dia, ya udah main. Intinya Tidak settingan, kalau settingan nggak mungkin dia kupukul jatuh dia bang. 3 kali TKO dia aku buat. Oke. Nggak kan tega aku mukul dia. Kalau detailnya aku nggak mau terlalu ikut mendalami lah ya. Iya. Yang kedua nih, Apakah apakah Paris meng-call out seorang Rudy Golden Boy itu sudah di setting juga? Gila-gila setting tengoknya. Karena agak-agak aneh nih tiba-tiba dari sekian banyak nama, Forlan naik Iya. terus manggil Rudy. Heeh. Kenapa nggak orang lain gitu? Karena kenapa alasannya kalau Kenapa Rudy? Kenapa Rudy Golden Boy? Iya. Gini, yang pertama aku tuh nggak suka call out orang. Oke. Aku selalu ditantang. Oke. Yang pertama, yang kedua, kan aku pernah nge-call out orang. Tapi orangnya kan ngilang. Nah, di balik ngilang itu kayak udahlah mungkin gitu kan. Terus kenapa akhirnya Rudy? Karena menurutku dia tuh tukang-tukang nyindir nih. Abang-abang ini, orang tua ini gitu ibaratnya. Orang Jadi tua. iya, jadi kalau nggak mau disebut namanya jadi jangan nyindir-nyindir gitu. Oke. Jangan bawa sana sini. Makanya lah aku call out ya udah. Itu kau udah suruh Forlan untuk ngomong begitu? Enggak, itu memang on the spot, Bang. Ah, yang benar. Ih, serius, on the spot Oke. dia. Dia selalu ada di event aku emang si Forlan ini mau bertanding ataupun nggak bertanding dia memang selalu datang acara HSN karena kan dia stay di Bali. Iya, cuma Rudy ini kan seorang yang Iya. di apa ya? respect oleh Iya. penggiat dan juga pecinta combat sport. Betul. ya. Aku respect sama Bang Rudi. Betul. Respect sama Bang Rudi. Tapi di balik aku ada permasalahan ataupun ada perselisihan itu, ya jangan-jangan ikut-ikut campur ya kalau nggak tahu gitu. Ikut campur yang mana sih? Jadi ada beberapa konten tuh yang kayak menurutku risih aja ikut campur gitu. Contohnya? Ya beberapa konten TikTok Yang dia lah. nge-trigger lu bener-bener nggak suka sama ocehan-ocehan dia tuh apa? Banyak lah Bang di TikTok ya Bang. Contoh? Kita tengok aja TikTok Bang Rudi tuh. Kadang-kadang dia ikut campur urusan Nyinyir gitu. Iya nyinyir lah pokoknya. Aku Oke. nggak bisa detail juga soalnya dia ngomong banyak kali di TikToknya. Oke. Jadi kayak Tapi kau yakin kau berani sama dia? berani lah, kalau nggak berani nggak awak Dia sebut ini namanya di atas panggung. udah banyak jam terbangnya lo. Iya kalau nggak berani nggak awak sebut di atas panggung. Dan dia katanya mau nantang lu, ya kalau lu berani ya jangan di kickbox, jangan di boxing. Karena kan dia basicnya bukan boxing, kan lu yang nantang gitu. Memang masuk akal juga sih kalau lu udah nantang ya lu ikutin Rules dia. Iya, rules dia. Memang iya, tapi maksudku gini. Kalau emang maunya kickboxing ya, Bang Rudi ya, ya bilang keluarin statementnya. Tapi jangan abu-abu. Oke, jangan Kalau mau boxing, kentang-kentang gitu. iya. Kalau mau boxing, ayo boxing. Kalau nggak mau boxing, ayo kickboxing. Jadi jangan lari-lari, nggak jelas. Nantang Bang Anthony, nantang Forlan, nantang 3 lawan 1. Kalau yang ditantang nggak punya basic, oke. Ini ada basic semua. Jadi 3 lawan 1 Anthony, kau, Forlan gitu. Jadi abu lah Bang Ruby kalau 3 lawan 1. Aku terus terang aja nih ya, Iya. karena tiga-tiganya punya basic nih. Iya. Gitu loh. Iya, kalau sendiri dia lawan Anthony menang siapa kira-kira? Ya udah pasti kalah lah. Udah Siapa? pasti Anthony? menang Panderawak lah. Yakin? Ya, yakin lah. Oh, aku juga kawan lama sebenarnya sama Anthony. Jadi sebelum Anthony melalang buana itu aku udah kenal kurang lebih, mungkin bisa tanya Anthony juga, hampir 15 tahun yang lalu aku udah kenal Anthony. Udah kenal sama Anthony. Iya. Berarti abang udah tua juga ya kan Bang? Iya kan Bang? Kesebut ya jadi. Iya kan? Abang udah tua juga loh Bang. Aku 15 tahun masih SD ya Bang. Waktu dia baru dari Belanda, Heeh. gue liat kan, wih siapa nih, kan orang Belanda kan, jenggotnya udah begini kan, bro, how are you bro, kan biasa zaman dulu masih anak muda kan, Iya, iya. kita ngobrol-ngobrol hangout malam-malam Berarti gitu abang kan. udah tua ini ya? Ya enggak lah, aku tuh masih 11 tahun gitu, Wah, nah mungkin. lagi ngopi-ngopi. Masa ketemu. 11 tahun manggil Bang Anthony bro? Kan bule, Iya. bule abangnya apa? Abangnya bro. Ya udah bro kan. Iya sih, tapi nggak mungkin 11 tahun lah. Kenapa nih Bang? Kok di kelas Nggak kita Bang? tahu, kita udah paling kiri loh ini. Jangan ngajak berantem apa lu? Orang kan Nanti jadi 10 lawan 1 nih. Jadi lanjut. Oke, Lanjut. jadi gue kenal Anthony itu udah lama, boleh tanya juga. Dia banyak lah akhirnya pindah ke Bali. Jadi gue udah tahu emang dia orang dari zaman dulu fighter, terus One Championship ya kan. Sempet juga di One Pride ya kalau nggak salah ya. Dia nggak main One Pride aku nggak tahu. Pokoknya ya. One Championship One gue Championship main, cuman dia memang menggeluti MMA tuh udah lama lah kalau Bang ya, Anthony. di Bali kan Hampir sama lah sama Bang Rudi jam terbangnya, belasan tahun lah di dunia combat Iya, sport. Tapi iya, aku iya. ya kalau misalnya apa, megang Tetep, Bang Anthony tetep. lah. Anthony ya. Megang Bang Anthony lah pasti. Oke, Tapi kan. maksudku Bang Rudi itu jangan gitu, 3 lawan 1, 2 lawan 1 ini kayak kalau ini nggak- bakal terjadi nggak tapi intinya gitu ya. Ini bakal terjadi atau enggak? tergantung dia. Apa kalian cuma kolot-kolotan doang? Tergantung dia. Bacot-bacotan doang. Tergantung dia. Kalau emang Bang Rudinya mau, ya udah kita duduk di mana kita bahas kontrak. Mau di rules apa, mau main di mana kita bahas kontrak. Deal. Deal. Jadi. Iya. Nah, gentle nih. Gitu. Tapi kalau masih nggak mau bener-bener kayak bahas kontrak serius, masih abu-abu, ya siapa yang
nggak gentle kan gitu. Iya. Berarti tergantung dari dia ya. Iyalah, kalau awak kan udah jelas awak ngomongnya kayak mana, statementnya. Oke. Gitu. Kalau awak prefernya Kalau menurut gua harusnya sih nggak di ASS, nggak di tempat lu. Harusnya. harusnya di mana? Harusnya di tempat netral. Di mana netral? Karena kalau nanti lu menang di tempat lu ya, kalau gue sebagai orang lain ngeliatnya, ini tempatnya dia bakal menangin gitu. Atau Betul. juri jadi nggak enak atau apa? Karena namanya juga manusia kan pasti ada faktor-faktor A, B, C-nya lah kita nggak tahu. Kalau gue melihat ini harusnya tidak terjadi di tempat lu. Di mana aja kita ladenin, Bang. Berarti Kalau aku, ini bukan masalah tempat berarti ya? iya, bukan masalah Berarti tempat. bukan karena lu pengen promosiin tempat lu gitu. Iya, enggak juga. Mau di mana nih Bang Rudi maunya? Berani ya? Berani aku. Oke. Karena aku udah Nggak harus terkenal ini ya promotor ya? Iya, yang Yang penting penting bisa memfasilitasi. benar. Oke. Gitu. Mau di mana aja, aku udah bilang juga mau di mana aja juga ayo gitu. Berani Nggak apa-apa. intinya? Berani. Nggak Harus apa-apa. terjadi nggak? Harus terjadi. Kalau dari pertandingan dulunya harus terjadi. Kalau pertandingan aku sama Bang Rudi itu harus terjadi. Harus terjadi. Harus terjadi. Kenapa? Menurutku kalau memang Bang Rudi nggak mau, bilang aja nggak mau gitu. Kalaupun nanti lu kalah gimana? Ya kalau kalah berarti belum rezeki. Oke. Kalau misalnya Lu mengakui dia menang nanti? ngakuin lah, pasti Ngakuin harus ya. respect lah, kita namanya di pertandingan nggak, masa kita nggak terima kekalahan kan? Oke. Wajib menerima kekalahan lah kita. Iya, gitu. Oke. Tapi ini enak sih. Tuh. Masih kenceng cuy. Masih ada kenceng-kencengnya lah ya. Masih kenceng. Ya. Coba kita belok sini. Depannya deh. Kita sambil jalan-jalan nih keliling-keliling. BSD Iya. ini ya, BSD jatuh ya. Ini BSD Bang. Tapi Riz, ini gelap kali kacamu. Nggak Apa tahu iya, Bang? kacamu gelap atau Kacaku lampu. sih, Bang, yang gelap, Bang. Lampumu ini nggak. Abang bilang kan kacanya kaca mesum Bang. Iya, Jadi gelap gila Bang, nih, nggak gelap nampak banget, Bang. gila. Kalau awak kan mata masih terang Bang. Jadi aman Aman aja ya? sih, aman aja harusnya. Coba disingkat nih Riz ya. Ya. Melanjuti omongan kita tadi Siap. di depan mobil. Siap. Katanya lu pernah ngerasain drop banget, susah banget gitu. Ya, Ah, gimana tuh? di balik mungkin teman-teman ngelihatnya ya enak lah gitu Paris Iya. Fernandes yang sekarang CEO. konten bisa jadi promotor, Iya. CEO, tapi di balik itu setahun ini juga aku belajar sih Bang. Belajar apa nih? Belajar dari segala sisi lah Bang. Dari segala sisi kayak belajar lebih dewasa, belajar lebih menyikapi sesuatu kayak manapun, udah gitu apalagi di rumah tangga juga belajar Bang. Iya, gimana Ya, tuh? karena kan di umurku yang sekarang aku sudah punya 2 anak, udah punya istri gitu kan. Ya Iya. kadang-kadang kami juga ada egonya satu sama lain. Jadi ya banyak lah Bang belajarnya. Betul Bang, kena mental sama netizen juga ada Bang. Ada ya? Ada Bang. Tapi ekonomi naik terus nih. Ekonomi alhamdulillahnya naik, cuman ada beberapa hal yang ada naik turunnya lah. Di Apa tuh tahun ini coba? ada juga naik turun yang Apa mungkin ini nggak pernah aku bilang Cuk. Gimana, Di gimana, mana-mana Cuk. Ya ada lah, jadi Apa ceritanya dikit? cerita aja dikit ya. Cerita Jadi ya. aku ada di Medan lah gitu kan, ada bangun biliar, ada ya bisnis kecil-kecilan juga rupanya nggak jalan. Gitu-gitu ada lah. Oh, gagal. Gagal. Kenapa tuh gagal ya? Nggak tahu ya gagalnya kenapa. Mungkin karena apa ya? Karena berantem itu di rumah tangga itu. Makanya kalau orang udah berumah tangga nih jangan berantem sih. Oh, maksudnya kau lagi sering cekcok sama bini. Sering cekcok tuh kemarin tuh sama Terus ibu tuh. bisnis nggak lancar. Nggak lancar. Endorsement juga nggak masuk. Serius? Serius. Sempet drop juga Mental ekonomi. juga, iya mental lagi. Mental juga apa nggak stabil gitu. Oh, iya? Jadi bingung lah arahnya mau kemana karena ya itu proses pembelajaran agar menjadi lebih baik mungkin sih menurut aku. Iya Bang, ya kan kalau dipikir orang hidupnya enak-enak aja gitu kan. Ya alhamdulillah enak dibanding dulu, tapi ada lah setiap manusia itu pasti ada permasalahannya lah. Berarti Gitu. bisnismu kemarin banyak hancur juga gitu. Banyak nggak jalan Bang. Banyak Nggak jalan. banyak apesnya lah Iya kasar banyak gitu. apesnya di sini. Ya kan aku pengen berkembang kan. Jadi di balik aku Apa itu bisnisnya? Biliar. Biliar ada. Terus, udah gitu. camp tinju. Camp tinju. Kulihat ada baju juga. Camp ada baju juga. Nggak jalan. Nggak jalan Camp juga. lah, camp lah yang jalan. Camp. Nah, Camp di sekarang pinggir kan jalan. kayaknya udah mulai baik nih. Itu kenapa? Ya mungkin karena aku juga sama istriku udah baik-baik aja, udah nggak ada masalah-masalah Cekcok. lagi, udah nggak ada cekcok lagi. Oh. Udah gitu. Cuma cekcok bukan karena orang ketiga kan, Riz? Enggak lah. Enggak lah. Bukan ya? Bukan lah. Bukan. Jadi ya gara-gara kamu masih muda, egonya masih Selisih tinggi, paham. Bang. Selisih paham, Bang. Iya. Gitu. Masih pada nikah Jadi muda ya. pikiranku semalam kayak aku di Jakarta fokus untuk majuin combat sport di Indonesia gitu. Ada juga orang kepercayaanku yang untuk bisa belajar bisnis di Medan gitu kan. Aku pikirnya ternyata ditipu kau. nggak ditipu. Apa? Ternyata nggak berjalan. Nggak bisa. Oh, kirain nggak berjalan ditipu. semulus itu semuanya gitu Iya, loh. iya. Karena aku kan fokusnya udah di sini nih. Heeh. Gimana caranya bisa
majuin combat sport di Indonesia ini yang diamanahin Bang Ivan, Ya. suruh megang Holy Wing. Jadi aku belajar full memang di situ gitu. Oke. 100 juta pertama Paris Fernandes umur berapa? 100 juta pertama Wak di 2022 ya kurasa gitu. 2022. Mungkin ya. 1 tahun dari kau viral berarti. Iya, 1 tahun aku viral. 1 miliar pertama Paris Fernandes umur berapa? Tahun semalam 2024. Umur 24. Tahun 2024. Oh, umur 24. Berarti itu Umur 23 berarti. umur 23. Umur 23. Tahun 2024. Iya. Berarti 3 tahun. 3 tahun setelah viral ya? Hebat ya. Karena jujur ya, TikToker tuh banyak Iya. yang followersnya jutaan, tapi kita nggak tahu. Jujur, gua kayak kenalan gitu, berapa? Followersnya 10 juta. Tapi siapa gitu? Gua nggak pernah lihat gitu kan. Oh iya. Kau tuh satu yang bisa survive gitu. Oh, alhamdulillah, dari Bang. TikTok ya. Heeh. Karena kan nggak semua TikToker tuh masuk ke YouTube, ke Instagram itu Iya, bisa survive. betul. Kan kita harus akuin, harus punya karakter kan. Betul. Berarti hebat juga di 100 juta pertama itu dalam waktu 1 tahun setelah kau viral, Iya. umur 22 ya? Heeh. 22 ya? 2000 ini aku sekarang kan umurku aku 25. lahir 2001. Ini sekarang 2005, aku baru 24 tahun ini sekarang. 24. Berarti 24 23 tahun. kau. Tahun semalam. Iya. 23. Berarti 23. umur 22 lah juga. Umur 21 ke jalan 22 lah itu yang baru-baru viral tuh. Oke. Gitu. Hebat sih, hebat. Ya, alhamdulillah sih Bang, alhamdulillah karena menurutku apapun yang di dalam hidup itu harus disyukurin sih menurut aku. Iya sih, benar. Berapapun yang dikasih, Berapapun yang dapat ya, iya, berapapun yang dinikmatin didapat, aja ya. Iya. Tapi aku dulu pernah dimarahin tuh sama Bang Indra. Kenapa? Ingat kali aku dulu. Jadi pertama kali aku ngonten gajian sebulan ada 14 juta. Dah. Uangku tuh kan 14 juta. Habis uangnya, Bang. Serius? Iya, karena kan aku kan itu baru nikah tuh, baru anak satu. Gak pernah dapat duit. Nggak pernah dapat duit, jadi nggak ada kulkas, Oh, nggak ada langsung TV. belanja ya? Langsung belanja lah ya kan. Habis udah, kena marah Wak. Kena ceramah di kantor 3 jam aku. Oh, iya? Nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini. Dari situlah aku pelan-pelan bisa belajar. Kau harus nabung, kau apa nggak pengen mobil. Gimana nggak cara pengen manage ini. uang ya? Iya, disitulah. Ini bukan kita mau sombong, tapi pengalaman hidup. Iya Bang, betul Bang. Bentar. Jadi kayak, ini kemana kita? Abang bilang jalan-jalan aja. Kok kerupuk kita? Nyari makan, kita nyari makan. Nyari makan. Nah, jadi itulah pertama kali tuh aku belajar. Nah, dari situ aku pelan-pelan ngumpulin uang. Oh. Nggak boros, nggak beli barang yang nggak perlu. Oke. Gitu-gitulah. Baru akhirnya bisa nabung. Sekarang udah nabung lah ya, ini sekarang banyak udah mulai nabung nabung ya. lah, udah mulai nabung. Ya kalau Oke. ada uang beli tanah. Wih. Nah, gitu-gitu. Nanti kita akan geledah next episode rumah Paris Fernandes di Jakarta. Boleh. Boleh ya? Boleh. Nah, Kalau di Binjai kan nggak mungkin abang ke Binjai kan? nanti mungkin kalau ke Binjai kita akan ke tempat Paris. Boleh, boleh. Cuma- Pokoknya abang boleh lah kalau ke Binjai nanti Boleh ya? abang berkabar lah sama aku. Oke, karena bentar lagi Paris rumahnya pindah nih, John. Iya, lagi apa nih bang? Mau pindah rumah nih bang. Ini kita di mana nih? Kita kemana sih? Cuy, Hah? lu kan jago kan nih Nggak di jago. sosmed, Riz. Nggak jago kali ya bang. Habis menang juga kan? Ah. Ya. Ya menangnya itu kan sebenarnya menang mengajari sopan santun tuh. Betul. Nggak yang kayak mana. Betul. Mana nih? Anak-anak kan- mana nih? Kalau lo bener-bener jagoan ya, Riz, ya. Ntar dulu. Ih anjir. Ini lo lihat, gue udah bawa lo kemana? Kok kayak gitu? Abang kok kayak gitu bang? Berani nggak kau tantang langsung nih? Hah? Di tempatnya dia? Nggak sopan lah kalau nantang-nantang langsung di sini. Berani nggak kau? Ya nggak gitu lah ceritanya. Bujang Bang. Berani nggak kau? Ih, nggak kau bilang-bilang Bang Maria. Kita samperin langsung ke Golden Camp. Iya sih. Ini orang mau keluar nggak sih? Nggak Mau kayak parkir? gini lah. Nggak apa-apa lah. Nggak kayak gini loh. Gak apa-apa dong, gak apa-apa dong. Awak, Ini mau keluar nggak sih orang? Kita jangan kayak gitu lah. Denger lu nih. slow lah, slow. Jangan parkir di jalan aja. Slow. Coba, lu berani nggak? Mau ke mana? Ini bukan takut ya, tapi Takut kau? Jangan panik dong, jangan bukan panik. panik. Aku terkejut aja, Cuk. Coba kita teriakin. Awak terkejut aja. Rudy! Ih, Coba lu jangan teriakin Rudy, berani nggak? Iya, berani lah. Coba, teriak, Aduh. teriak. Ayo. Tantang langsung coba. Nih, Golden Nggak Camp nih, cuy. sopan lah kayak gitu. Ini mau keluar nggak sih? Awak kan Ih, cengkar kali, Bang. Ih, cengkar kali, teman-teman. Ada aja, Bang. Iya, ada aja mulai. Tuh, Golden Camp Udah tuh. tua lah, Bang. Udah berumur loh, kok kayak gini nih. Dan gitu loh, Bang. Kok panik? Bukan panik. Masa tiba-tiba kemarin loh.
Teriakin aja, berani nggak? Masalahnya awak sama dia betulan keles loh ini. Iya memang yang bilang settingan siapa? Nggak ada. Ya makanya. Hah? Awak keles lah sama dia bang. Tuh, golden cam guys, langsung guys. Dibawa nyawa di kembang Rudi bah. Ih, nggak mabok kayak Bang Roy ini. Nggak ngerti wah. Teriakin, berani nggak? Berani. Coba kau teriakin. Bang Rudi. Yang kenceng dong. Bang. Yang kenceng dong. Udahlah. Yang kenceng dong. Nanti dipikir apa nggak sopan Ya, bang. enggak. Iya, daripada kalian di sosmed doang, coba teriakin dulu. Bang Panggil Rudi. Panggil Rudinya coba. Ada. Yuk kita jumpain lah Bang Rudi. Kalau ada yuk. Mau kau cobain berani? Bisa aja. Parkir nih. Aku parkir nih. Udah bisa aja. Bisa aja. Parkir nih, Bos. Bisa aja. Nanti Bang kami lagi keles. Bro. Hey. Gua udah di Golden Camp nih. Gua main-main tempat lu, boleh nggak? Ya boleh, dadakan amat lu. Iya, pas lagi di BSD nih. Anjir, ya udah bentar, gue lagi di bawah di coffee shop. Jemput gua kali, gua nggak tahu di mana tempat lu. Ya, coba nih gue ke depan. Bentar. Lu naik apa bro? BMW merah paling menyala, paling mewah. Anjir, BMW. BMW mewah, Bos. Tapi ada yang ketinggalan, bentar gua ambil dulu ya barang ya. Enggak, udah turun aja. Barang dulu ya. Bang, turun aja lah, Bang. Turun aja kayak gitu, jangan ditinggal kayak gitu lah, Bang. Ih. Ih, Bang, jangan ditinggal kayak gitu juga lah, Bang. Ih. Nggak sopan namanya Bang kayak gitu, Bang. Dia nampak aku loh tadi, Bang. Ih. Enggak, gue cuma mau mastiin doang ya. Karena dia telepon gue lagi. Dia ngamuk ya nih. Dia ngamuk nih gini. Halo. Lu kesini ngeceng-ngecengin gue doang apa gimana ini? Enggak, tadi gue mau ngecek Golden Camp doang, ternyata deket dari tempat teman gue. Bilangin tuh, sopan santun. Yang muter-muter balikin patah. Enggak, gini. Ternyata menurut gua nggak mungkin gini aja kalau misalnya apa emang kami lagi suasananya nggak kondusif Bang, makanya Abang jangan kemari. Tapi ya udah kalau emang mau apa tar dulu Pak. Gua tuh cuma mau mastiin bro, lu ini semua nggak settingan gitu. nggak, kalau memang apa tinggal bahas kontrak Bang. Alasan pakai personal ya tinggal naik aja kemari kalau nggak seneng kan. Enggak, kalau misalnya apa kita ketemu yang enak bahas kontrak biar nggak ngebelot kemana-mana gitu loh. Awak jadi nggak enak kayak gini Bang Roy, aduh. Ini nggak, gua tuh cuma pengen tahu doang ekspresi lu berdua gitu loh. Karena kalau settingan ketahuan. Kalau emang masih ada masalah, jangan bawa-bawa ngelarang drama tai kucing di sosmed gitu loh. Ya udah, tinggal atur ketemu, kita bahas kontrak kalau emang mau. Oke. Siap gitu. Ya, ngomong doang, udah berapa hari ini dari sosmed, dari apa? Podcast. Ya udah. Ayo udah, gue gak mau ikutan kalau itu. Kita Pengen... balik aja langsung bahas kontrak, udah yuk. Jangan. Nah kita balik aja langsung bahas kontrak, nggak apa-apa. Nanti lu berantem di situ. Enggak. Ya kenapa nggak kesini aja tadi sekalian ngomong? Enggak, tadi udah mau turun juga, cuman Bang Roy tadi awak kayak gini jadi mikirnya orang nggak sopan kita pergi gitu kan. Cuman nanti Enggak, kan gue emang udah punya janji sama lu kan. Pengen main ke Golden mendingan Camp. jumpa Bang, muter balik aja Bang, gentle Bang. Awak kalau memang mau bahas kontrak langsung bahas kontrak, Ya, udah tuh. bahas sini lah. Ngapain kabur-kaburan? Udah. Sosmed doang kan? Ya mari lah. Nanti kita bahas kontrak. Jadi gua harus pulang dulu soalnya. Duduk gitu. Enggak, Nggak apa-apa, gue- soalnya Karena dua-duanya teman gua nih. Gua mau mastiin nih lu berdua ngerjain gua atau enggak nih settingan gitu aja. Gua Oke. tinggal nunggu kontrak, nggak usah banyak ngomong. oke, kita tunggu kontrak. Oke ya bro, ya. Kita tinggal Thank you. jumpa. Sorry. Kontrak udah. Sorry. Gue cabut dulu. Marah dia juga. Enggak, Bang. Lu sama si Paris tuh. Dia udah Enggak, chat gua. Bang, abang ada aja Bang. Awak mohon maaf kali kalau tadi agak-agak apa. Bang ini termasuk nggak sopan nih Bang. Dateng harusnya Loh. yang bisa bahas kontrak tiba-tiba. Soalnya dari abis podcast kemarin pun kami udah kayak- ngobrol emang enggak kan? belum memang. Ya udah. Masih sama timnya aja, itu tinggal ngebahas kontrak gitu. Masa tiba-tiba kayak gini pikirnya nanti datang ngebahas kontrak maunya seperti apa. Karena aku memang lempar sama Bang Rudi, dia
kalau memang mau apa duduk sini kita bahas kontrak gitu, tapi nggak kayak gini lah tiba-tiba datang terus pergi gitu loh. Sorry. Oke. Abang. Ini niat gue cuma pengen memastikan ya, Roy People, intinya gue cuma memastikan karena dua-duanya Kayak anak-anak jadinya saya awak kenal. lari. Enggak gitu. Maksudnya gue mau mastiin kalau ini fight-nya settingan atau enggak, itu doang sih. Gue cuma pengen pastiin doang sih. Ya jadi emosional kan jatuhnya. Awak pun jadi emosional. Selalu kita gitu. makan aja di sini ya. Ya nggak apa-apa Oke. lah, habis makan lah kita. Aman ya? Tapi abang Dua-duanya kawan punya. Iya kawan abang kan. Tinggal bahas kontrak kami. Tinggal kontrak berarti Tinggal kontrak ini, kita mau bahas kontrak di rules apa segala macam. fight-nya di mana juga. Iya, tinggal di situ ini. Kontrak emang kalau kontrak siapa yang promotor dong berarti? Iya promotor lah. Promotornya siapa? Makanya ini promotornya kan bebas juga. Kita lempar sama Rudi maunya di mana. Oke. Maunya seperti apa. Tapi kemarin kan udah sempet dari tim itu udah kayak lebih ke mengkerucut lah ibaratnya gitu, mau bahas yang di mana titik temunya. Sekarang berarti aku kan tinggal nunggu persetujuan dari dia mau bahasnya seperti apa. Jangan aku datang tiba-tiba kayak gini, kita ngebelot tiba-tiba Pigi sama dia. Pasti dia abang nih jadi salah paham jadinya, Bang. Bukan salah paham, itu namanya isengnya seru. Iya, Bang iseng kali memang, Bang. Isengnya Roy Ricardo seru. iseng kali, boy. Gitu boy, kalau mau kompor gitu boy caranya boy, biar sama-sama panas lagi. Iya, kayak gini. Makanya Deg-degan dia. bukan deg-degan Deg-degan dia, awak. Bukan deg-degan. nggak deg-degan awak. Ih, ada aja Bang dibawa nyawa. Oke lah, Tapi kita berarti bagusnya ke tempat dia aja. tidak settingan ini ya. Gua lihat tadi sih mukanya Rudy kayak, makanya dia tadi langsung chat gua, lu sama Paris. Enggak, iya sih. Ya iyalah. Kagetnya juga, lu juga kaget. Kaget lah. Ya, berarti kalau emang di setting kan dua-duanya nggak kaget dan nggak emosi sih. Mungkin aku mau apa ya teman-teman semuanya mungkin Pastiin. iya mungkin kalau Bang Rudi juga nanti nonton video ini, yaudah kita siapin tanggal, tempat, Dan nggak usah terus. lagi di sosmed lah, ini udah terakhir kali lah kita bahas kontrak udah. Oke. Itu aja udah. Nah, akhirnya kita sampai juga. Udah lapar ya. Pengen makan dulu Royal People. Makan dulu kita, Bang. Terima kasih Iya. Paris Fernandes. Terima kasih banyak Bang Roy sudah jauh-jauh dari Jaksel ke BSD. Iya. Udah jumpain hujan-hujan. Ya, Mudah-mudahan makasih banyak. bisa lancar semua ya fight-nya. Amin, Bang. Amin, ya. Semoga bisa terjadi kayak gini, Bang. Ya, mudah-mudahan juga Iya. ya omongan-omongan orang tentang CEO boneka bisa hilang nantinya. Ya bebas lah, mau orang mau ngatain apa Bang, aman aja lah Bang. Aman aja ya? Aman aja, cuman rakyat biasa Bang, nggak perlu jadi CEO, nggak perlu jadi presiden. Orang biasa aja, ya kan? Oke. Terima kasih Iris. Thank you. Ya. Radikal signing out, Paris signing out. Gerak.